Hai Sobat Pintar semuanya, ketemu lagi bersama Pak El. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kecepatan. Nah anak-anak, kita kali ini akan bertemu dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Materi ini untuk kalian kelas 5 dan juga bisa dipakai untuk kelas 6 sekolah dasar. Nah anak-anak, kita akan mulai pembahasan kita kali ini. Sebaiknya kita mulai di dalam doa. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, kita kali ini akan membahas jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, untuk mengerjakan persoalan jarak, kecepatan, dan waktu, kita akan membutuhkan rumus. Dan kita akan memakai rumus apa ya namanya ya? Nah, kita akan memakai rumus Jokowi. Nah, tetapi rumus Jokowi ini bukan Bapak Presiden kita ya. Nah, tetapi Jokowi ini adalah istilah supaya kita mudah untuk mengingat ya, karena J itu jarak, K itu kecepatan, dan W itu waktu. Nah, bagaimana rumusnya anak-anak? Nah, kita membutuhkan bantuan segitiga. Baik, Pak Al akan menggambar segitiga di sini. Nah, yap. Nah, ini adalah segitiga pembantu. Nah, anak-anak, jarak kita tulis di sini menggunakan huruf J. Nah, ini jarak. Ya anak-anak ya, jarak itu apa saja sih anak-anak? Apa? Betul, jaraknya berapa meter? Oke, terus kilometer. Kemudian ada juga sentimeter. Ini satuan jarak ya. Kemudian K kita tulis di sebelah kiri. K ini mewakili kecepatan. Nah, K, satuan kecepatan itu apa saja contohnya sih? Contohnya 60 km per jam. Nah, contoh ini ya. Atau misalkan satuannya ini kilometer per jam ya. Kilometer per jam. Atau juga meter per menit. Nah, itu semua satuan kecepatan. Oke. Nah, berikutnya waktu. Kita tulis menggunakan huruf W untuk mewakili waktu. Nah, satuan waktu itu apa saja anak-anak contohnya? Betul, jam ya, menit, dan detik. Ya, ini satuan waktu. Anak-anak sampai sini paham anak-anak? J, K, W. Nah, kita bacanya rumus Jokowi. Nah, gitu ya anak-anak ya. Ingat-ingat selalu segitiga ini, karena segitiga ini akan membantu kita untuk mengerjakan persoalan yang berhubungan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, anak-anak, bagaimana pengaplikasiannya ya, atau bagaimana penerapannya? Oke, jadi bagaimana rumusnya nih anak-anak? Oke, rumusnya. Nah, anak-anak, jika kita akan mencari kecepatan ya, jika kita akan mencari kecepatan, K ini silakan ditutup anak-anak. Nah, K ini silakan ditutup ya. K ini ditutup. Maka yang ada tinggal J dan W. Oke, Pak El akan ganti warna supaya kalian bisa lebih memahami. Nah, mencari kecepatan ya. Jadi kecepatannya ini kita apa? Kita kita tutup ya, kita tutup. Nah, jadi tinggal J per W gitu. Ini
lambang garis ini merupakan pengingat kita. Ya, kalau di dalam pecahan itu per ya, J per W. Nah, kalau di sini untuk mengingatkan saja ya, bisa J per W atau J bagi W. Di garis ini melambangkan per ya, atau bagi. Berarti untuk mencari kecepatan, maka caranya dengan menutup K, sehingga di sini hanya ada J per W. Nah, paham anak-anak? Mencari kecepatan, jarak bagi waktu. Ingat, yang ini, garis ini itu bagi ya. Sedangkan ini garis yang vertikal ini itu kali ya, ini kali. Oke, ini kali. Nah, lalu kalau mencari waktu bagaimana? Sama dengan mencari kecepatan tadi, W-nya kita tutup. Ini kita tutup ya, tinggal ada J dan K. Nah, J per, karena ini ada garis di sini ya, J per K. Artinya apa anak-anak? Artinya jarak dibagi kecepatan. Nah, sudah ada dua rumus. Nah, terakhir mencari apa anak-anak? Mencari jarak. Nah, mencari jarak, rumusnya bagaimana anak-anak? Mencari jarak. Nah, kita tutup huruf J ini. Nah, berarti yang ada apa? K dan W. Karena ini horizontal ya, sejajar, maka kita kalikan ya. Nih, ada garis ini ya, kita artikan kali. Berarti untuk mencari jarak itu kecepatan dikali waktu ya, kecepatan dikali waktu. Oke. Nah, anak-anak sampai sini sudah jelas anak-anak? Kita ulang kembali ya. Untuk mencari kecepatan, maka jarak dibagi waktu. Untuk mencari waktu, maka jarak dibagi kecepatan. Untuk mencari jarak, kecepatan dikali waktu ya. Nah, anak-anak paham ya? Pak harap kalian memahami rumus ini. Kemudian kita nanti akan belajar ke soal, tapi sebelumnya belajar ke soal, kita akan identifikasi dulu anak-anak ya, mana yang satuan waktu, mana yang disebut jarak. Nah, misalkan di sini ya, misal 60 km per jam. Nah, ini satuan apa anak-anak? Betul, ini adalah satuan kecepatan ya, kecepatan. Sedangkan misalkan 7 km. Nah, ini satuan apa ini anak-anak? 7 km satuan jarak ya, ini satuan jarak. Kemudian misalkan di sini 5 jam. Ya, satuan apa ini? Satuan waktu. Ya. Ya, karena nanti jenis soalnya beda-beda. Gitu anak-anak. Nah, kita akan belajar bagaimana penerapan di dalam soal. Nah, silakan simak materi berikut. Nah, misalkan anak-anak, Pak di sini punya soal seperti ini. Ya, sudah terlihat anak-anak? Nah, Desi bersepeda berangkat ke sekolah. Jarak rumah ke sekolah 500 meter dan ditempuh dalam waktu 20 menit.
berapa kecepatan sepeda Desi? Nah, kita akan temukan dulu yang diketahui apa saja. Ada kata kunci di sini. Ada kata jarak. Jaraknya berapa? Jaraknya 500 meter. Kita tulis, diketahui ya. Nah, diketahui. Jarak sama dengan 500 meter. Kemudian ada lagi di sini diketahui waktu. Nah, waktu berapa nih? Ingat ya, satuan waktu ya. 20 menit. Berarti tulis waktu 20 menit. Nah, kemudian yang ditanyakan apa ya? Ditanyakan berapa kecepatan. Nah, di sini anak-anak yang ditanyakan adalah kecepatan. Nah, kecepatan ini tergantung soalnya ya. Biasanya ada yang berapa kilometer per jam kecepatan sepeda Desi ya. Ada yang hanya menuliskan kecepatan saja. Berarti kalau menuliskan kecepatan saja, satuan kecepatannya nanti mengikuti soal. Nah, kalau di sini meter dan di sini menit, nanti kita gunakan meter per menit. Gitu ya, anak-anak ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, anak-anak, kita akan kerjakan bersama-sama. Perhatikan. Kita masukkan rumusnya dulu. Jawab mencari K. Bagaimana tadi rumusnya? Ayo, bagaimana rumusnya tadi? Betul, mencari kecepatan itu jarak dibagi waktu. Nah, kita masukkan rumusnya anak-anak. K sama dengan jaraknya berapa? Jaraknya 500 meter. 500 per waktunya berapa? 20 menit. Berarti per 20. Nah, K sama dengan, nah, kita tinggal hitung 500 dibagi 20. Nah, untuk memudahkan coret saja nolnya yang tidak perlu ya. Coret 1, coret 1. Berarti tinggal 50 bagi 2. 50 per 2. Berapa anak-anak 50 bagi 2? Betul, 25. Nah, ingat anak-anak, karena yang ditanyakan ini kecepatan, berarti kita akan memberi satuan kecepatan. Kita ikuti soalnya. Karena satuan kecepatan itu ada perbandingan jarak dan waktu, maka kita masukkan jarak di soal tadi berapa? Memakai apa? Memakai meter, sehingga kita pakai di sini meter per satuan waktunya apa? Menit. Jadi menit. Hasilnya adalah 25 meter per menit. Kecepatan sepeda Desi 25 meter per menit. Ya, kita bisa tuliskan. Jadi, ya gitu ya. Jadi kecepatan sepeda Desi adalah yaitu ya 25 meter per menit. Nah, anak-anak, apakah sudah jelas anak-anak? Nah, Pak El harap kalian sudah jelas ya. Nah, bagaimana anak-anak kalau diminta mengubah menjadi kilometer per jam? Nah, anak-anak bisa mengkonversi, karena di part yang lalu kita sudah belajar cara mengkonversi satuan kecepatan. Bisa kalian terapkan. Begitu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, kita akan lanjut di soal yang kedua. Oke.
Nah, soal yang kedua bagaimana? Perhatikan. Ini Pak hapus dulu ya. Kita tambah layer. Nah, soal yang kedua. Saat liburan, kita akan sekalian mencari kata kuncinya ya. Nah, saat liburan, Vita mengunjungi rumah nenek di desa. Vita menggunakan bus sebagai transportasi. Bus melaju dengan kecepatan. Nah, ini ada kata kecepatan. Berapa ini? 68 km per jam. Nah, berarti diketahui. Kecepatan berapa? 68 km per jam. Setelah 2 jam, nah anak-anak, setelah 2 jam Vita tiba di rumah nenek. Kira-kira ini satuan apa ini? Betul, satuan waktu. Waktunya berapa? 2 jam. Kemudian yang ditanyakan, karena di situ ada kata tanya, ya ada kata tanya berapa. Nah ini ya, berapa kilometer anak-anak? Karena di situ ada berapa kilometer jarak. Nah ini ada kata kunci jarak. Rumah Vita dengan nenek, berapa kilometer jarak rumah Vita dengan nenek? Berarti di sini jaraknya sudah ditentukan, harus di dalam kilometer. Ditanya apa? Jarak sama dengan titik-titik kilometer, karena sudah ditentukan harus kilometer. Dan di sini cocok ya, pas ya. Di sini juga satuan kecepatannya menggunakan kilometer juga. Baik, penyelesaiannya bagaimana anak-anak? Mari kita kerjakan. Coba silakan dikerjakan dalam waktu 1 menit. Silakan dikerjakan. Ya, sudah ada yang ketemu jawabannya. Sudah? Pintar ya, coba kita akan kerjakan bersama-sama. Nanti kita cocokkan dengan jawaban kalian masing-masing. Nah, di sini yang ditanyakan tadi jarak. Ingat rumus Jokowi tadi. Kalau mencari J, berarti bagaimana? J-nya yang ditutup. Ya, kita ulang kembali. Nah, mencari J, ini K, ini W. Dan di sini yang setara ini ya, garis ini kali. Berarti mencari J, K kali W. Nah, cari J, K dikali W. Nah, anak-anak jangan bingung ya, jika kalian ketemu titik. Nah, titik ini diartikan kali. Ya, kalian boleh nulis dengan J, K, titik W. Nah, atau kalian J, K, W. Nah, dikali juga boleh. Nah, Pak ingatkan jangan kaget jika ada kalian menemukan di buku atau di internet, ya langsung menggunakan titik, artinya kali. Ya, sekarang kita masukkan bilangan ini ke dalam rumus. Kecepatannya berapa? 68 dikali waktunya 2 jam. Ya, ingat tadi karena ini satuan kecepatannya menggunakan kilometer, jadi kita tidak perlu konversi. Ya, oke, kita lanjut. 68 dikali 2 berapa anak-anak? Betul, 136. Satuannya apa? Satuan jaraknya? Iya, kilometer.
meter karena sudah ditentukan kilometer. Nah, Pak, kalau misalkan berapa meter bagaimana? Tinggal dikonversi ya. Di part 1 kita sudah belajar cara mengkonversi satuan panjang maupun satuan waktu. Paham ya anak-anak ya? Nah, mudah kan? Oke, mudah sekali anak-anak. Nah, sekarang kita akan menuju soal berikutnya. Kita cari kata kuncinya anak-anak. Di sini ada kecepatan berapa? 40 km per jam. Berarti diketahui ya, kecepatan berapa itu? 40 km per jam. Kemudian jarak dari rumah ke bandara, nah berapa? 60 km. 60 km. Nah, yang ditanyakan apa anak-anak? Yang ditanyakan adalah waktu. Di sini sudah ditentukan berapa jam. Ya, berapa jam? Berarti nanti satuan waktunya menggunakan jam. Nanti kalau berapa menit, berarti kalian harus menggunakan menit untuk satuan waktunya. Ya, berarti yang ditanyakan apa? Waktu. Nah, ditanya waktu berapa jam. Nah, gitu. Baik, kita akan coba mengerjakan. Silakan dikerjakan dalam waktu setengah menit. Nanti kita akan cocokkan dengan jawaban Pak El. Ya, anak-anak ya. Oke, Pak tunggu, silakan kerjakan. Sudah? Sudah ada yang menemukan? Oke, berarti sudah ada yang menemukan ya. Oke, kita akan kerjakan bersama-sama. Cari W. Kita masukkan rumusnya dulu. Masih ingat? Untuk mencari waktu rumusnya apa? Pak lupa. Baik, Pak akan coba ingatkan ya. J K W Joko W. Untuk mencari W, maka jarak per kecepatan. Berarti jarak dibagi kecepatan. Kita masukkan rumusnya anak-anak. W sama dengan jaraknya berapa? 60. Betul ini ya, 60 per kecepatannya berapa? 40. Nah, kalian harus cermat satuannya ya anak-anak ya. Di sini kebetulan sama, kilometer, di sini kilometer, di sini jam, di sini juga jam. Jadi tidak perlu kita konversi. Nah, sekarang anak-anak tinggal kita hitung. Ya. Nah, kalau 60 bagi 40 bagaimana? Berapa ya anak-anak ya? Mudah, Pak. Iya, masih ingat tentang pecahan? Masih. Kita sederhanakan ya anak-anak ya. Kita bagi 10, kita juga bagi 10 di bawah. Oke, jadi tinggal 6 per 4. Nah, 6 per 4 ini kalau kita ubah menjadi pecahan campuran akan menjadi apa? 6 bagi 4 berapa? 1. Sisa berapa anak-anak? Sisa 2 per 4. Nah, kita sederhanakan lagi nih ya. 1, 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Berarti menjadi 1 per 2. Kalau desimal berapa? Kalau kita ubah menjadi desimal itu menjadi 1,5 jam. Ya, jadi jawabannya adalah 1,5 jam. Begitu ya anak-anak ya.
Paham? Jelas? Nah, anak-anak, jika kalian masih belum jelas, kalian bisa ulang kembali video ini supaya kalian lebih memahami. Dan kerjakan latihan-latihan soal di buku paket ataupun dari internet juga banyak. Apabila kalian menemukan tantangan, kalian bisa coba mengerjakan dengan informasi yang kalian dapatkan dari sumber manapun. Ya, jika masih belum mengerti, kalian bisa berdiskusi atau tanyakan bersama Pak El. Begitu ya anak-anak ya. Sekian penjelasan dari Pak El. Semoga dapat membantu kalian di dalam memahami materi ini. Tuhan Yesus memberkati dan bye. God bless you. Bye.